Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara Dajjal. Satu. Dan kedua, sampai para imam di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan umat soal Dajjal. Jadi kalau ada dua fenomena di masyarakat sudah muncul secara merata, we got to prepare. Jangan-jangan keluarnya Dajjal nggak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Padai keluarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga disahihkan oleh Albani, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, lalu beliau berkata, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adama a'zama min fitnatid Dajjal." Hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari fitnah atau ujian Ad-Dajjal. Lalu Nabi melanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadra ummatahu Ad-Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Jadi kita hidup di dunia ini pada dasarnya menghadapi ujian demi ujian. Bahkan dunia ini sampai mendapat sebutan Darul Ibtila, negeri tempat kita dicoba, negeri tempat kita diuji. Dan semua kita menghadapi ujian yang berbeda-beda. Ada ujian yang sifatnya keburukan sehingga terasa tidak enak, dan ada ujian yang sifatnya kebaikan sehingga terasa menyenangkan, padahal ujian juga. Tetapi apapun ujian yang kita hadapi, berdasarkan hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada fitnah, ujian yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Jadi apapun yang Anda hadapi, fitnah seberat apapun, setiap kali Anda mengingat hadis ini, Anda harus sadar, belum apa-apa itu fitnah. Masih ada fitnah yang lebih dahsyat, yaitu Dajjal. Bahkan Nabi kita menjamin bahwa fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang selalu diperingatkan kepada umatnya masing-masing oleh setiap Nabiullah. Jadi semua nabi-nabi yang Allah utus pasti memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Jadi salah besar kalau ada anggapan bahwa isu Dajjal ini merupakan isu nabi akhir zaman. Itu keliru besar. Ini isu semua nabi. Semua nabi pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Oleh karenanya kita tahu di kalangan kaum Kristen, kaum Nasrani, mereka juga mengenal tentang sosok Dajjal ini. Hanya mereka menyebutnya dengan istilah yang berbeda dengan kita. Mereka menyebutnya the Antichrist, Antikristus. Dan istilah ini tidak salah, karena yang mereka maksud dengan Kristus itu adalah Yesus, Jesus, yang kita sebut Isa alaihissalam. Mereka menyebutnya Christ, Kristus, kita menyebutnya Al-Masih, Juru Selamat. Dan memang Antikristus adalah pihak yang nantinya akan dibunuh oleh Isa alaihissalam, yaitu Dajjal. Jadi nggak keliru juga kalau mereka menyebut Dajjal itu merupakan Antikristus, antinya Al-Masih Isa alaihissalam. Dan dia disebut Al-Masih Ad-Dajjal karena ini kelebihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Arab, satu kata yang sama bisa punya makna lebih dari satu, bahkan bisa maknanya bertentangan. Al-Masih punya makna juru selamat, the savior. Tetapi juga Al-Masih punya makna sang penipu, sang pendusta. Nah, disinilah kemudian kenapa Isa alaihissalam dijuluki Al-Masih, karena dia akan berperan sebagai the savior, sang juru selamat. Ya, kita meyakini begitu, Pak. Sebab nanti kalau Isa alaihissalam sudah turun, dialah yang membunuh Dajjal.
Dialah yang mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, yaitu al-Islam. Bahkan Isa alaihissalam kalau sudah turun nanti berhadapan dengan orang kafir manapun termasuk Yahudi Nasrani, tidak akan menawarkan kecuali dua pilihan, masuk Islam atau mati. Nggak ada pilihan lain, Pak. Mengapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam menandakan dunia ini benar-benar sudah memasuki injury time. Waktu sudah tinggal sedikit, dunia sudah mau berakhir. Keterlaluan kalau ada orang kafir nggak kunjung taubat juga, nggak kunjung mau mengakui kebenaran agama Nabi akhir zaman yang padahal sudah diutus sekian belas abad yang lalu. Maka lebih baik mati saja dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semua Nabi sudah memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini. Tetapi di ujung hadis ini, inilah yang menjadi sebab kita perlu membahas tema ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalah." Sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi nabi demi nabi sudah diutus Allah, nabi demi nabi sudah menyampaikan peringatan tentang Dajjal, nabi demi nabi sudah berpulang ke rahmatullah satu persatu, tanpa kecuali nabi kita pun sudah wafat. Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal pasti akan keluar di tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan itu berarti kita memenuhi kriteria itu, Pak. Kita memenuhi kriteria umat Nabi Muhammad yang pasti bakal ketemu dengan Dajjal. Kalau nggak kita, generasi anak kita. Dan kita tidak tahu persisnya kapan Dajjal akan keluar. Tetapi nanti saya akan sampaikan beberapa dalil dari hadis Nabi yang dikaitkan dengan situasi dunia sekarang. Tampaknya Dajjal is probably already around the corner. Jangan-jangan Dajjal sudah di pengkolan jalan. Tidak lama lagi dia akan keluar. Ahlan wa sahlan ya. Maaf terlambat. Dimaafkan kali ini. This river no problem. Next river don't. Right, thank you. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi nanti saya akan perlihatkan dalil-dalil dari hadis Nabi yang mengisyaratkan tampaknya keluarnya Dajjal tidak lama lagi. Pertanyaan, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa. Makhluk seperti apakah dia? Menjawab pertanyaan ini kita tidak boleh mereka-reka dengan menggunakan akal kita, apalagi perasaan kita. Sebab perkara Dajjal termasuk al-ilmu 'anil ghaib, ilmu tentang perkara gaib. Perkara gaib yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala. Atau selain Allah siapa yang tahu perkara yang gaib? Rasul-rasul yang Allah ridai, utusan-utusan Allah yang Allah ridai. Begitu kata Al-Quran surat Al-Jin ayat 26-27. Nanti tinggal dicek ayatnya. Jadi kalau nggak kita lihat ke Al-Quran keterangan tentang Dajjal ini, kita lihat ke hadis. Sedangkan para ulama setelah mengkaji Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak menjumpai satu ayat pun yang menyebut-nyebut perihal Dajjal. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan kenapa Dajjal yang begitu serius fitnahnya tidak dimuat Allah di dalam Al-Quran. Kesimpulan diskusi para ulama, karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi sedemikian Allah ingin menghina Dajjal, Dajjal nggak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Terlalu suci Al-Quran untuk memuat di dalamnya sosok Dajjal itu. Nah, karena nggak ada dalam Al-Quran, kemana kita menengok? Ya ke hadis. Dan ternyata dalam hadis cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang Al-Masihud Dajjal ini. Dan salah satu hadis yang kita jadikan acuan pembicaraan kita siang hari ini adalah hadis panjang sekali riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah, pada suatu malam dia pergi ke Masjid Nabawi hendak sholat Isya bersama jamaah para sahabat lainnya. Takdir Allah, malam itu dia menunggu-nunggu, sudah sholat qobliyah, sudah sholat tahiyat masjid, Nabi nggak keluar-keluar, nggak seperti biasanya. Ta'akhir, agak terlambat Nabi memimpin sholat Isya, tapi akhirnya keluar juga.
Nah, Nabi kemudian memimpin sholat Isya. Begitu selesai sholat Isya, Nabi langsung naik ke atas mimbar dan memerintahkan semua yang hadir sholat bersama Nabi tidak kemana-mana. Mulailah panjang lebar Nabi bercerita tentang Dajjal. Nah, dalam cerita itu Nabi menjelaskan ada seorang pelaut Nasrani dari Palestina bernama Tamim Ad-Dari mengadakan pelayaran dengan bahtera bersama 30 awak kapal yang semuanya dari Palestina, khususnya dari suku Lahom dan Juzam. Mereka semuanya juga Nasrani. Nah, dalam pelayaran bahtera mereka ini diterpa ombak badai selama 1 bulan, dipermainkan oleh ombak badai selama 1 bulan, digoncang oleh ombak badai. Sampailah bahtera mereka ke sebuah pulau terpencil misterius, entah di mana adanya pulau itu. Turunlah mereka, Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya dari bahtera mereka, naik ke atas pulau ini. Ternyata di dalam pulau ini mereka dapati ada sebuah biara. Tahu biara? Biara itu tempat ibadahnya orang Nasrani ya. Tapi ada perbedaannya dengan gereja. Kalau gereja itu hanya diramaikan ketika ada kebaktian. Selain daripada itu gereja dikunci, digembok, kosong. Tapi kalau biara di dalamnya ada yang mabit, ada yang bermalam di dalamnya. Masuklah Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya ke dalam biara itu. Ternyata di dalamnya, kata Tamim Ad-Dari, a'zamu insanin ra'ainahu, kami melihat seorang laki-laki yang terbesar yang pernah kami lihat. Badannya kuat, tapi anehnya laki-laki ini terikat di 2 tempat, di kepala, di tangannya begini, dan di kakinya. Dan yang tidak kalah anehnya, begitu bertatap muka Tamim Ad-Dari dengan laki-laki ini, laki-laki ini langsung mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Dan hampir semua pertanyaannya berkenaan dengan daerah-daerah yang ada di Palestina, kecuali pertanyaan terakhir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir semua pertanyaan bila dijawab oleh Tamim Ad-Dari, laki-laki ini yang menyimpulkan, persis kayak guru menguji muridnya. Mari kita lihat hadisnya. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zam insanin ra'ainahu. Kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalamnya ada orang terbesar yang pernah kami lihat. Paling kuat, tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Jadi nggak bisa bergerak dia. Tapi dia bisa berbicara. Dia bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan itu nama sebuah desa di Palestina. Ditanya oleh Tamim Ad-Dari, tentang apanya yang kamu tanyakan? Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Pertanyaan kedua, akhbirni an buhairatit Tabariyah, coba beritahukan kepadaku tentang danau Tiberias. Ini pun sebuah danau yang adanya di Palestina. Ditanya oleh Tamim Ad-Dari, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, air danau Tiberias akan segera habis. Lalu pertanyaan ketiga, beritahukan padaku tentang mata air Zughar. Ini pun sebuah mata air yang adanya di Palestina, di dekat perbatasan dengan Jordan. Ditanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ini satu-satunya jawaban Tamim Ad-Dari yang tidak dikomentari oleh laki-laki itu. Lalu pertanyaan terakhir, akhbirni an nabiyil ummiyin, coba beritahukan kepadaku tentang nabi orang-orang yang buta huruf. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, Tamim Ad-Dari bukan Muslim, dia Nasrani, tapi dia Arab, sehingga dia mendengar kabar tentang Nabi kita, sehingga dia bisa menjawab juga. Dia jawab, Nabi tersebut telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Berarti saat itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab iya. Apa yang mereka lakukan terhadapnya? Dijawab, diberitahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab dan sekarang mereka mentaati Nabi tersebut. Itu sudah terjadi, dia tanya.
Dijawab, iya, itu sudah terjadi. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik buat mereka mentaati Nabi tersebut. Selesai pembicaraan antara Tamim Ad-Dari dengan laki-laki ini. Lalu di ujung pembicaraan laki-laki ini berkata, ukhbirukum anni, akan kuberitakan kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Aku akan keluar, maksudnya akan lepas dari ikatannya dan keluar meninggalkan pulau itu. Lalu aku akan melintasi bumi. Aku akan masuki semua negeri, semua kota, semua kampung. Aku tidak biarkan satu negeri pun kecuali aku singgahi total selama 40 malam. Illa Makkah wa Thayyibah, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Ini tidak bisa aku masuki. Aku diharamkan memasukinya karena dijaga oleh barisan para malaikat. Selesai pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari membawa awak kapalnya meninggalkan pulau itu. Kemana? Ke Madinah, karena dia ingin konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang dia saksikan, apa yang dia alami. Sesampainya di Madinah, Nabi baru saja pulang sholat maghrib, diterima sama Nabi di rumahnya. Nah, karena panjang lebar Tamim Ad-Dari cerita, menyebabkan Nabi agak terlambat memimpin sholat Isya. Nyambung ya? Gitu. Nah, setelah Nabi mendengarkan semua yang diuraikan oleh Tamim Ad-Dari, Nabi pun membenarkan kalau Tamim Ad-Dari sudah berjumpa dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ya. Makanya kita tahu ada hadis-hadis diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari karena dia sahabat mukmin. Selesai itu Nabi keluar memimpin sholat Isya. Nah, terjadilah yang tadi itu. Selesai sholat Isya, dia naik ke atas mimbar menceritakan semua itu. Di ujung pembicaraan, Nabi memukul tongkat pendek beliau ke mimbar seraya berkata, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah. Maksudnya ini kota Madinah, ini kota Madinah, ini kota Madinah. Apakah aku sudah ceritakan kepada kalian? Semua yang hadir berkata iya. Maka kata Nabi, apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari sungguh menakjubkan. Ceritanya sama seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tentang Madinah, dan tentang kota Mekah. Terus Nabi mengangkat tangan mengarahkan telunjuknya ke arah selatan, ke arah Yaman. Kata Nabi, Dajjal akan muncul dari sana. Tiba-tiba kata Nabi, oh tidak, Dajjal akan muncul dari sana, dari utara, ke arah Syam, ke arah lautan Mediterania. Nabi mengarahkan telunjuknya. Tiba-tiba Nabi membantah lagi, oh tidak, Dajjal akan muncul dari sana, dari sana ke arah timur. Nabi mengarahkan telunjuknya. Mudah-mudahan bukan Indonesia maksudnya. Yang jelas para ulama hadis mengatakan Nabi mengarahkan telunjuknya ke selatan lalu dibantah, lalu ke utara dibantah ya. Ini cuma menandakan keberadaan Dajjal itu memang majhul. Majhul itu artinya misterius. Jadi jangankan kita orang awam, Nabi saja tidak punya kepastian Dajjal itu nanti bakal munculnya dari mana. Oleh karenanya kalau nanti ada kesempatan tanya jawab, jangan bertanya ke saya Dajjal di mana. Sebab boro-boro saya Nabi aja nggak tahu. Maka kalau ada orang bilang Dajjal bakal keluar dari segitiga Bermuda, bakal keluar dari Yaman, itu semua spekulatif sifatnya, tidak ada kepastian. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis panjang di atas kita dapat menyimpulkan Dajjal adalah insanun, manusia, min Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Sebab waktu Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Nabi dan mengatakan dia menyaksikan seorang manusia, Nabi tidak membantah, Nabi tidak mengingkarinya. Tapi sudah barang tentu Dajjal bukan sembarangan manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang istimewa pada diri Dajjal. Yang satu, dia disebut oleh Tamim Ad-Dari manusia terbesar. Benarkah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain dijelaskan kalau nanti Dajjal sudah keluar, dia ternyata badannya gempal dan agak pendek gitu. Ya. Yang kedua, Dajjal berusia panjang. Bayangkan di zaman Nabi dan para sahabat sudah ada. Apakah bagi Allah menciptakan manusia yang usianya ribuan tahun itu sulit apa mudah? Ya mudah saja. Manusia misterius ada di bumi entah di mana ribuan tahun baru nanti muncul. Bagi Allah itu mudah saja. Sebagaimana mudahnya Allah menahan seorang manusia di langit ribuan tahun untuk nanti pada jadwalnya turun dari langit, namanya Isa alaihissalam, untuk membunuh manusia ini, Dajjal ini. Mudah kan bagi Allah.
Yang ketiga, Dajjal menjadi istimewa, agak luar biasa dibandingkan manusia lainnya, karena dia diizinkan Allah meramalkan, memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Setidak-tidaknya dari hadis tadi ada dua hal yang dia ramalkan dan sekarang sudah menjadi kenyataan, yaitu nasib kurma Baisan dan nasib danau Tiberias. Baisan adalah sebuah tempat yang letaknya di tengah-tengah Palestina, kata kita, Israel kata mereka, yang ada balon merah itu. Dulu namanya desa Baisan. Dia desa pertanian, banyak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, termasuk pohon kormanya lebat. Produksinya banyak. Tapi hari ini oleh pemerintah Zionis Israel sudah diganti namanya menjadi Bet Shean. Jadi Bet Shean, dan bahkan dia sudah bukan sebuah desa lagi, dia disulap menjadi sebuah kota wisata. Sehingga yang banyak di sana sekarang adalah tempat peristirahatan, resort, ya, hotel, motel dan sejenisnya. Sedangkan tanam-tanaman, pohon-pohonan banyak sudah ditebang, termasuk pohon korma sudah tidak ada hari ini. Yang kedua, Danau Tiberias dalam bahasa Inggris sering disebut Sea of Galilee, dalam bahasa Ibrani-nya disebut Lake Kinneret. Lokasinya di sebelah utara dari Palestina, sudah dekat perbatasan Suriah dan Lebanon. Itu Danau Tiberias, ya. Nah, kalau Anda tulis di Google, ya, Lake Kinneret water level, level permukaan air Danau Tiberias, lalu Anda klik, Anda akan dapati beberapa pilihan situs sebagai berikut. Situs yang paling atas judulnya Save the Kinneret, selamatkan Danau Tiberias. Anda klik itu, Anda akan temukan kata-kata sebagai berikut. Danau Tiberias, sumber utama air jernih bagi Israel, saat ini sedang mengering. Tahun demi tahun curah hujan di bawah rata-rata telah mengantarkan level atas airnya itu menyentuh black line. Black line itu garis hitam dari grafik tentang, ya, permukaan airnya. Jadi kalau Anda klik website itu, Anda akan diperlihatkan grafik yang mengupdate on a daily basis, ya, harian, ya, level permukaan airnya di mana. Dan Anda akan temukan ada 3 garis, Pak. Garis merah atas, upper red line, lower red line, dan black line. Kalau permukaan air Danau Tiberias menyentuh garis merah yang atas, tandanya air Danau Tiberias minim. Kalau menyentuh garis merah bawah, artinya sangat minim. Kalau menyentuh black line, artinya habis. Dan ternyata tahun 2008, bulan Desember, tanggal 22, sempat habis airnya. Dan kalau Anda masih ingat, tanggal 20 Desember ada peristiwa dahsyat terjadi di sana, Pak. Itulah hari pertama Gaza dibombardir oleh IDF, Israel Defense Force. Ya, habis-habisan selama 1 bulan kurang lebih, ya. Mungkin waktu itu pimpinan Israel sudah yakin banget Al-Masihnya mereka udah keluar gitu, ya, Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Nyatanya belum keluar, dan nyatanya Gaza masih bernapas sampai sekarang walaupun terengah-engah. Baik, saudara rahimakumullah, kita masuk ke bagian berikutnya, tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Dajjal. Ada beberapa hadis. Satu, hadis riwayat Ahmad, kata Nabi kita SAW, la yakhrujud dajjal hatta yadhhal nasu an dzikrihi wa hatta tatruka la'immatu zikrahu 'ala manabir. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara Dajjal. Satu. Dan kedua, sampai para imam di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan umat soal Dajjal. Jadi kalau ada 2 fenomena di masyarakat sudah muncul secara merata, we got to prepare. Jangan-jangan keluarnya Dajjal nggak lama lagi. Dan Anda bisa uji coba sendiri, Pak. Ketika jam istirahat makan di kantor, ya kan, ke kantin biasa kan ngobrol macam-macam, kan. Nah, coba Anda angkat tema Dajjal. Kira-kira teman kantor Anda yang makan sama Anda nyambung atau dia akan heran? Sumpah lo ngomongin Dajjal. Coba aja. Heran nggak orang kalau Anda ajak ngomong soal Dajjal? Atau lagi arisan keluarga gitu, ya, kerabat-kerabat ngumpul gitu, coba angkat tema Dajjal. Kira-kira keluarga cenderung nyambung atau cenderung heran gitu. Terus yang kedua, mulai Jumat besok, bapak-bapak, kalau sholat Jumat, dengarkan khutbah. Ada nggak khotib dari Jumat sekarang sampai tahun depan 52 kali Jumat yang ngomongin Dajjal? Kalau ini sudah mulai nggak ada, gitu, ya, we got to prepare. Kita harus siap-siap. Yang kedua, ada hadis bunyinya, yaji'ud dajjalu fayas'adu uhudan fayanzurul Madinah. Saat nanti Dajjal keluar, dia akan mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud itu di luar kota Madinah. Lalu dari atas Gunung Uhud dia akan memandang kota Madinah. Kemudian dia akan berkata kepada para pengikutnya yang ada bersama dia di atas bukit Uhud itu, "Atarawna hadzal qasrul abyad?" Kalian lihat nggak istana putih itu? Hadza Masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW.
Apa yang menarik dari hadis ini? Saat dulu Nabi mengucapkan hadis ini, Masjid Nabawi itu sangat sederhana, terbuat dari tanah lumpur, tanah liat, warnanya coklat, atapnya cuma daun-daun kurma, ya, tiang-tiangnya juga pohon kurma, gitu. Tapi hari ini, siapapun yang melihat Masjid Nabawi tentu akan melihat sebuah masjid yang sudah direnovasi menjadi sangat besar, sangat megah, sangat indah, berwarna putih, laksana istana putih, ya enggak? Gitu. Berarti Nabi ingin mengatakan, kalau kalian umatku hidup di zaman masjidku, tampilannya sudah seperti Qasrul Abyad, istana putih, juga to prepare. Anda harus siap-siap. Jangan-jangan keluarnya Dajjal nggak lama lagi. Yang berikutnya ada hadis berbunyi, Al-Masihud Dajjal tidak akan masuk kota Madinah, yang pada saat itu nanti kota Madinah punya 7 gerbang, yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Dulu kota Madinah itu kota yang terbuka, Pak. Anda mau masuk dari arah mana saja bisa, jalan kaki, naik kuda, naik onta, naik keledai, bisa. Tapi hari ini kalau Anda lihat peta kota Madinah, memang ada 7 jalan tol untuk masuk kota Madinah. Kayak 7 gerbang sudah tersedia sekarang. 1 dari arah Jeddah, dari Mekah, dari Rafiq, dari bandara Tabuk, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Ya, jadi ada 7 jalur masuk kota Madinah berupa jalan tol. Dan kalau Anda dapat izin Allah memasuki kota Madinah, entah umroh, entah haji gitu ya, begitu mau masuk lewat jalan tol itu, percayalah di kanan kiri itu ada malaikat yang menjaganya. Dan kita sekarang hidup di zaman di mana 7 pintu gerbang itu sudah tersedia. Yang berikutnya ada hadis, ada di luar kota Madinah ada sebuah bukit yang di atasnya ada perumahan mewah, ya, yang sifatnya semacam tempat peristirahatan. Jadi villa-villa gitu. Disebutnya apa? Kingdom Palace. Ini disebutnya Kingdom Palace karena raja, keluarga raja, tamu-tamu istimewa raja kalau pergi ke Madinah istirahatnya di sini, Pak. Apa yang menarik dengan tempat ini? Yang menarik, secara resmi sebutannya Kingdom Palace, tapi dari mulut ke mulut orang menyebutnya Istana Dajjal. Kunaon eta? Kenapa begitu? Kita tidak tahu, wallahu a'lam sebabnya apa, tapi salah satu spekulasi dikaitkan dengan hadis lain lagi yang menjelaskan ketika Dajjal turun dari bukit Uhud tadi berusaha masuk kota Madinah, dia nggak bisa, dijaga malaikat kan. Akhirnya dia pergi ke sebuah perbukitan, dia pukul serambinya. Nah, dengan dia memukul serambi itu, bergetarlah kota Madinah 3 kali kayak gempa gitu, yang menyebabkan setiap orang munafik laki perempuan, orang fasik laki perempuan yang ada dalam kota Madinah kayak kena sihir, dipanggil-panggil, dirayu-rayu Dajjal untuk meninggalkan kota Madinah, dan mereka tinggalkan kota Madinah. Kata Nabi, itu hari pembersihan kota Madinah. Nah, yang dicurigai serambi yang dia pukul itu adalah serambi dari istana Dajjal itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya ada hadis bunyinya, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidaklah a'war, bermata sebelah. Ingat ya, Nabi tidak pernah mengatakan Dajjal matanya satu di tengah. Nggak ada hadisnya tuh. Nabi bilang a'war, matanya sebelah. Artinya apa? Matanya 2, tapi hanya sebelah yang berfungsi, yang sebelah lagi cacat. Makanya di hadis lain dikatakan baina ainaihi, antara kedua matanya Dajjal ada tulisan kafir. Jadi Dajjal itu tidak bermata satu dan di tengah, matanya sebelah berfungsi, sebelah cacat. Nah, apa yang menarik dari hadis ini dikaitkan dengan zaman kita sekarang? Entah kenapa di zaman kita sekarang banyak sekali simbol-simbol, logo-logo menggunakan gambar mata sebelah. Contohnya uang ini, uang kertas ini, tahu ya uang kertas apa ini? Ya. Ini uang dolar Amerika Serikat, jelas-jelas di situ ada mata sebelahnya kan? Di atas piramida yang terpotongnya itu. Kemudian ada seorang artis kenamaan dunia punya pulau pribadi di lautan Mediterania, dia bikin rumah pribadi bentuknya mata sebelah. Namanya Naomi Campbell. Ya. Bahkan yang nggak kalah anehnya, kepolisian Arab Saudi badge-nya, lencananya itu simbolnya mata sebelah. Al-Amnul Am, keamanan umum. Ya, jadi kalau Anda lihat mobil polisi di Jeddah gitu, di Saudi gitu ya, itu di pintunya tuh ada gambar ini. Ini kan jelas mata sebelah kan. Bahkan yang tidak kalah mengejutkannya adalah bundaran HI kalau dipotret dari atas mata sebelah. Ini bundaran HI. Itu air mancurnya tengah, kanan Jalan Sudirman, kiri Jalan Tamrin. Termasuk kalau Anda pernah pergi ke bypass ya, di situ ada kantor bea cukai yang besar gitu. Itu di depannya begitu masuk tuh ada air mancurnya, itu kalau dipotret dari atas mata sebelah juga gitu.
Kemudian pernah ada sebuah reality show di TV swasta nasional namanya Big Brother, simbolnya mata sebelah. Kemudian malam tahun baru di Australia, di Sydney ya, tahun 2012 pindah ke 2013, di tengah malam ketika jam 00.00 di jembatan Sydney yang terkenal muncul sebuah lampu konfigurasinya bentuk mata sebelah ya. Adalah tidak bijaksana kalau kita berkesimpulan semua logo-logo ini ya adalah instansi antek dajjal gitu ya. Ya enggak inilah ya, enggak bijak lah ya kita menyimpulkan begitu. Tapi at least kita harus bertanya kan, ada apa ini? Saya nggak setuju dengan teori kebetulan, nggak setuju saya. Saya condong ini kelihatannya ada desain, ada mastermind-nya di belakang layar yang ingin mempromosikan, mensosialisasikan supaya kita terbiasa melihat mata sebelah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting adalah fitnah-fitnah apa sajakah yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal sehingga dia dijuluki a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Ada beberapa, Nabi menjelaskan kalau Dajjal nanti keluar dia akan mengklaim, mengaku dirinya itu Tuhan, Rabb. Yang kedua, kalau Dajjal nanti keluar dia akan menawarkan surga dan nerakanya, padahal surganya Dajjal itulah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal itulah surganya Allah. Yang ketiga, Dajjal sanggup berkolaborasi, bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang suka kerja sama sama jin ya. Antek Dajjal kali. Yang keempat, sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala. Kita lihat satu persatu hadisnya. Yang pertama, mengaku dirinya sebagai Rabb. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu dia akan berbuat kerusakan di kiri kanan. Hai hamba Allah, hai manusia, teguhkanlah diri kalian karena aku akan terangkan sifatnya Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh seorang nabi pun sebelum aku. Dia akan berkata, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Mirip seperti ucapan siapa? Hah? Firaun. Kenapa? Karena Firaun Dajjal setali tiga uang, tauhid, sama-sama tauhid. Ya, tauhid itu artinya pihak yang punya otoritas kepemimpinan, kekuasaan, tapi tidak mau mengakui otoritas kepemimpinan dari pemilik jagat raya ini, mengabaikan petunjuk dan hukum Rabbul Alamin. Mereka ingin pakai petunjuk dan hukum mereka sendiri ya. Nah jadi sama, cuma bedanya Fir'aun cuma modalnya kekuasaan, sedangkan Dajjal punya 1001 tipu daya Pak. Bayangkan, yang modalnya kekuasaan saja rakyat Mesir waktu itu mempercayai kalau Fir'aun itu Rabb. Begitu Fir'aun mengklaim dirinya Rabb, ana rabbukumul a'la. Dan hal ini di zaman kita sekarang pun terjadi Pak. Di Syam, di Suriah, Presiden Bashar Assad, presiden mereka, presiden Suriah itu posternya diletakkan di jalanan gitu ya. Itu warga Suriah yang seagama dengan dia itu sujud pada dia Pak, memperlakukan dia sebagai Tuhan Pak. Kenapa? Ya karena Syiah. Dan memang salah satu ajaran Syiah adalah memperlakukan para imam, para pemimpin itu diyakini derajatnya, kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi, setara dengan Tuhan. Pernah ada seorang menteri Suriah, menterinya Bashar Assad, diwawancarai di sebuah televisi Arab. Ketika dalam wawancara dia bilang begini, jangankan para teroris itu bisa mengalahkan Bashar Assad, katanya, Allah saja tidak bisa mengalahkan Bashar Assad. Sampai lompat itu wartawannya, sampai dia bilang, waduh Pak, jangan kelebihan gitu ngomongnya. Diulangi lagi Pak kata-katanya. Yakin mereka. Makanya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah, kalau ditangkap sama tentara-tentara Suriahnya Bashar Assad ini, mereka dipaksa mengucapkan kata-kata syirik, la ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Mau mereka? Nggak mau mereka. Mereka bilang apa? La ilaha illallah. Bayarannya apa? Nyawa. Jadi kalau ada orang bilang ini perang saudara, saudara mana? Ya kan? Yang satu la ilaha illallah, yang satu la ilaha illa bashar. Emang saudara? Sudah. Yang berikutnya, surganya Dajjal itu nerakanya Allah, nerakanya Dajjal surganya Allah. Dikatakan dalam hadis, di antara fitnahnya Dajjal bahwa bersamanya dia punya surga dan neraka, padahal sesungguhnya nerakanya itulah surga dan surganya itulah neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan Dajjal akan memasuki suatu negeri, kemudian dia mengumumkan, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Penduduk negeri itu membenarkannya, anta rabbuna, engkau Rabb kami. Langsung Dajjal mengatakan, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dajjal memerintahkan bumi, hai keluar bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Keluar tumbuh-tumbuhannya dengan makmur, dengan subur, sehingga hewan ternak kaum itu menjadi gemuk-gemuk, susunya banyak. Dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu dia melewati suatu negeri yang lain,
Dajjal mengumumkan ana rabbukum, tapi penduduk negeri itu beriman dan istiqamah dalam iman mereka. Mereka menjawab, Rabbunallah, anta al-masihud dajjal, Rabb kami Allah, engkau ini adalah sang penipu Dajjal. Langsung Dajjal memerintahkan langit jangan turunkan hujan. Nggak turun hujan. Dia perintahkan bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Nggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Sehingga hewan ternak dari kaum itu bermatian. Sehingga mereka dikasih neraka sama Dajjal. Ngeri, Pak. Dajjal ini punya 1001 tipu muslihat. Yang berikutnya, Dajjal sanggup berkolaborasi dengan syaitan dari kalangan jin. Hadisnya sebagai berikut. Di antara fitnahnya Dajjal akan bertanya kepada seorang pemuda Arab, coba pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan percaya dan bersaksi bahwa aku ini adalah Rabbmu? Si pemuda Arab itu pun menjawab, iya. Tiba-tiba muncullah dua syaitan yang menjelma di hadapan si pemuda Arab ini dalam bentuk dan rupa persis ayah ibunya. Kemudian kedua orang tua ini berkata kepada pemuda Arab ini, nah inilah Tuhanmu yang sebenarnya, menunjuk ke arah Dajjal. Langsung si pemuda Arab ini sujud di depan Dajjal. Kemudian yang keempat, Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala. Hadisnya cukup panjang. Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan orang beriman menuju ke arah Dajjal, dicegat oleh bala tentara Dajjal, ditanya, aina turid, mau kemana kamu? Dijawab, aku hendak ketemu orang itu. Mereka bertanya, loh, kamu tidak beriman kepada Rabb kami? Dijawab, Rabb kami nggak samar, kami tahu Rabb kami yang sebenarnya. Akhirnya marah bala tentara itu, udah bunuh aja orang ini. Tetapi yang lain bilang, oh jangan, kita nggak boleh membunuh orang tanpa izin Rabb kita. Akhirnya mereka bawa orang ini ke depan Dajjal. Maka ketika di depan Dajjal, pemuda ini berkata kepada khalayak ramai, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal memerintahkan bala tentaranya, siksa orang ini. Dipukuli, Pak, perutnya, punggungnya disiksa. Nah, dalam keadaan sedang disiksa, Dajjal bertanya, apakah kamu sekarang beriman kepadaku? Dia berkata, anta al-masihud Dajjal, kamu ini al-masihud Dajjal. Marah Dajjal, digergaji orang itu, Pak, dari ujung kepala sampai terbelah badannya menjadi dua bagian. Jalan Dajjal di antara dua potong tubuhnya yang sudah mati ini. Lalu dengan satu perintah Dajjal berkata, berdirilah. Berdiri lagi dia, Pak, nyambung lagi, berdiri lagi. Terus Dajjal bertanya, apakah kamu sekarang beriman kepadaku? Dijawab oleh laki-laki ini, tidak bertambah pada diriku selain kejelasan mengenai siapa dirimu. Akhirnya laki-laki ini berkata kepada khalayak ramai yang menyaksikan peristiwa itu, sesungguhnya dia tidak akan sanggup berbuat apa-apa lagi kepada manusia selain diriku sesudah aku ini. Maka Dajjal pun marah, berusaha menyembelihnya lagi, nggak bisa. Akhirnya Dajjal memerintahkan pada bala tentaranya, lempar orang ini ke dalam api neraka. Udah lempar. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menyangka orang ini dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang panas itu. Tetapi sesungguhnya dia langsung dilemparkan oleh Dajjal, bala tentara Dajjal, ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, itulah mukmin, manusia yang paling mulia, mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah, bagian terakhir yang sangat amat penting tentunya solusi untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Ada dua jenis solusi. Ada solusi yang sifatnya fundamental, mendasar, tidak boleh ditawar-tawar, dan ada solusi yang sifatnya praktikal, praktis, ya. Yang bersifat fundamental adalah memastikan iman tauhid yang sidq dan istiqamah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis beliau, jika Dajjal muncul di antara kalian sedangkan aku masih bersama kalian, cukup aku yang menjadi pembela yang melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Tapi bila Dajjal itu muncul sedangkan aku sudah nggak ada di tengah kalian, you're on your own. Maka setiap individu menjadi pembela yang melindungi dirinya sendiri. Dengan catatan, wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya setiap muslim harus mengokohkan koneksi hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dan dalam hal ini hubungan apa? Hubungan tauhid imannya. Oleh karenanya kita tidak pernah boleh mengabaikan pentingnya kita mendalami kalimat tauhid, karena ini merupakan ilmuwan asluddin, ilmu tentang intisari beragama, Pak, yang maknanya ada unsur penafian dan unsur penetapan. La ilaha itu menafikan semua ilah, illallah adalah meneguhkan, menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya ilah yang kita agungkan, kita muliakan, kita jadikan tempat bergantung. Atau dalam bahasa lain, la ilaha itu al-bara', berlepas diri, illallah itu wala', loyalitas, ya. Kita berlepas diri dari semua yang berlepas diri dari Allah, sedangkan kita berpegang teguh kepada Allah Ta'ala saja. Atau dalam bahasa lain, Al-Quran menggunakan istilah yakfur bit taghut wa yu'min billah, ingkari taghut, kufuri taghut, dan imani Allah semata.
Baik, yang bersifat praktis ada beberapa. Yang pertama, membaca doa saat tasyahud akhir dalam sholat kita. Hadisnya berbunyi, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Baru salam kanan, salam kiri. Ya, ini Nabi dan para sahabat biasa membaca doa ini di ujung sholat mereka, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Kalau Nabi dan para sahabat saja dulu kala rajin membacanya, apalagi kita Pak, menjelang dajjal keluar, kita lebih memerlukan lagi. Yang kedua, menjauh dari dajjal. Hadisnya berbunyi, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar bahwa dajjal sudah muncul, menjauhlah dari dia. Jangan penasaran pengen ketemu dajjal. Sebab kata Nabi, demi Allah, ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, penasaran dia ingin ketemu dajjal, dia datangi dajjal, tiba-tiba di depan dajjal dia jadi pengikut dajjal. Karena hebatnya tipu daya dajjal. Dan itulah yang dialami si pemuda Arab tadi. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat awal suratul kahfi atau 10 ayat akhir suratul kahfi. Boleh yang awal, boleh yang akhir. Tapi di sini dalilnya yang saya perlihatkan yang awalnya saja. Man hafizah, ya, 10 ayatin min awali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, hikmahnya apa 10 ayat itu? Hikmahnya cari sendiri. Kita sekarang sudah hidup di era informasi terbuka, ya. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Pelajari. Tapi jangan jadikan itu syarat. Jangan syarat saya mau ngafalin kalau udah ngerti hikmahnya. Buru dajjal keluar. Nggak sempet kalau dajjal udah muncul, nggak sempet kita ngafalin Quran. Megang Quran aja nggak tahu di mana taruh Quran. Ya. Kemudian kiat yang terakhir, kiat yang paling besar modalnya. Tinggal di Mekah atau Madinah. Nabi bersabda, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh dajjal, illa kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit 2 kota ini dijaga barisan para malaikat. Jadi kalau Anda punya kenalan, paman, ya, saudara, tetangga yang duitnya kebanyakan gitu, dia bingung mau diapain, arahin aja mereka pelan-pelan investasi, nyicil, beli properti di Mekah atau Madinah. That's the best investment today. Ya. Yang dengan demikian udah punya sanctuary, sudah punya tempat untuk mengungsi kalau dajjal sudah muncul. Karena dajjal nggak bisa masuk 2 kota suci ini. Nah, cuman saya perlu ingatkan, pada akhirnya bukan tinggal di Mekah dan Madinah yang paling pokok. Yang paling pokok adalah memastikan iman kita ini iman yang murni, yang sidq dan istiqamah. Sebab ada orang yang sudah aman-aman tinggal di Madinah, justru dia meninggalkan Madinah untuk menyambut panggilan dajjal. Ini hadisnya. Yaumul khalas, wa ma adraka ma yaumul khalas. Hari pembersihan, hari pemurnian. Apa itu hari pemurnian? Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Sehingga para sahabat pun penasaran, apa itu hari pemurnian ya Rasulullah? Kata Nabi, dajjal akan muncul, kemudian dia akan mendaki gunung Uhud. Dari sana dia akan memandang ke arah kota Madinah, lalu dia bertanya kepada para pengikutnya, tidakkah kalian lihat istana putih itu? Itu masjidnya Ahmad. Kemudian dajjal turun mendatangi kota Madinah, namun dia dapati setiap jalan menuju kota itu dijaga malaikat yang menghunuskan pedang. Kemudian dajjal mendatangi Sabkhah al-Juruf, tanah tandus di lereng bukit. Kemudian dia pukul serambi depannya, maka kota Madinah bergetar 3 kali, gempa 3 kali. Dengan demikian tidak ada seorang munafik laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki maupun perempuan, karena itu melainkan akan keluar dari kota Madinah untuk menemui dajjal. Dan itulah hari pembersihan kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.